Oke, bro. Happy weekend. Oh iya, itu kan. Selamat bermalam minggu. Udah habis family time kan tadi bareng sama Nyonya dan Sabin. Ya, Kayaknya kalau gua ngebahas tentang apa yang sudah terjadi kita udah bahas kemarin. Tapi gue juga menemukan beberapa fakta menarik sih terkait persiapan Piala Dunia. Gue lihat di beberapa sosial media, mungkin juga. Tapi nanti kita bahas. Mungkin Dalil juga bisa menambahkan. Terus kalau untuk kita ngebahas juara 3-4 kita skip aja lah tuh. Kalau lu 3-4 cenderung ke siapa? ya kayaknya sih Prancis sih. Cuman buat tim ini kayaknya bakal males-malesan. Semenjak Inggris kemarin mainnya kurang ajar, gue jadi disrespect sama Thomas Tuchel. Iya lah. Tapi ternyata memang yang ada, mungkin lu juga ngikutin ya di beberapa berita terakhir itu kontradiksi apa yang keputusan FA. Di mana semua gue lihat, mungkin juga lu ngikutin beberapa pundit, Rio Ferdinand, Gary Neville, ESPN tuh terutama tuh ESPN, terus Bein Sport, mereka pandai-pandai mereka memang mengecam daripada permainan Tuchel di mana terlalu dini, sampai Fabregas pun juga ikut mengomentari. Cuma menjadi permasalahan seperti ini. Kenapa FA masih mempercayai, kan mereka akhirnya memberikan komitmen statement bahwasanya masih mempercayai Tuchel untuk menangani Euro 2028. Ya kalau pertama sih kalau gue lihat dari klausul kontrak ya, Tuchel itu bakal dipecat kalau Inggris nggak lolos 16 besar. 16 besar, berarti targetnya kan cuma perempat final. Ya, kalau kayak gitu mah 16 besar. Iya kalau kan? misalkan itu sampai nggak lolos kayak goblok banget. Emang Iya targetnya betul. harus final kan? Iya, cuman klausul kontraknya tuh kalau dia bakal dipecat, nggak dapat pesangon kalau gagal masuk 16 besar. Gagal lolos 16 besar. Ya kan? Cuman kalau sekarang kalau masuk di semifinal kan, semifinal itu ya udah melampaui target gitu loh. Ntar kalau misalnya FA harus pecat dia, otomatis kan harus ada pesangon kan. Tapi kalau menurut lu untuk Inggris ternyata nggak lolos sampai ke final dan nggak lolos di semifinal, itu sudah berhasil belum atau gagal? Kalau Menurut lu? sebagai gue sebagai yang netral Dari apa yang dimiliki kedalaman squad Inggris ya? ya itu udah luar biasa sih loh. Gue dari penonton netral lah istilahnya gue. Oke. Ya itu udah bagus, lu masih semifinal dengan squad kayak gitu dan lawan lo adalah juara bertahan gitu kan. Meskipun sebenarnya lu punya peluang buat lolos final gitu. Cuman target lo akhirnya masuk semifinal, ya udah bagus lah. Oke, Oke lah. jadi dalam hal ini juga mungkin para fans Inggris khususnya bakal tetap masih dalam rasa kekecewaan yang tinggi dong, karena ya Tuchel lagi. Apalagi kemarin kan Lo lihat nggak? Beberapa pundit yang mengatakan bahwasanya apa yang kita bicarakan beberapa hari lalu memang kemarin tuh memang seperti itu gitu analisisnya. Memang dan yang lebih nyesek lagi adalah sebelum Tuchel dipilih itu sebenarnya FA udah pernah kontrak sama Pep Guardiola. Betul, itu kontroversi ya. Iya, cuman nggak tahu kenapa nggak jadi. Cuman rumornya sekarang malah Guardiola bakal ngelatih Cali. Setelah Maldini masuk jadi direktur teknik, kayaknya mau ngelobi Pep Guardiola jadi pelatih timnas Cali. Banyak banget dosa yang ditanggung sama Thomas Tuchel. Pertama nggak meloloskan Inggris dengan skema yang blunder satu. Kemudian siapapun setuju bahwasanya banyak pemain-pemain yang memang masih bisa diganti untuk dimainkan ternyata tidak dimainkan. Contoh seperti Jordan Henderson yang punya kapasitas. Kemudian ada Noni Madueke, Rashford, Kobe Mainu nggak dimainkan, dan itu membuat dia lebih percaya seperti seolah-olah teman-temannya dia itu doang gitu loh. Dan itu gimana? Kalau gue sih Tuchel memang percaya pemain yang pernah dia latih. Madueke itu kan pernah dia latih di Chelsea. Betul. Madueke. Terus beberapa nama juga mungkin dia pernah ngerasa cocoknya sama skema gue. Bahkan Oli Watkins sendiri pun nggak main loh. Itu gue heran. Oli Watkins nggak main. Ini turun Ivan Toney apa? Iya kan, nggak guna banget apa sih lo? Betul.
Dan Pantai. kita semua sepakat ya dalam artian lo merendahkan sepak bola Inggris. Walaupun mungkin ada juga yang tidak ngefans sama Inggris, tapi dengan melihat permainan ditampilkan Tuchel itu mengindikasikan lo menurunkan standarnya Inggris sebagai seorang ini yang seperti lo bilang kemarin. Inggris biasa bermain hit and run, biasa bermain kick and rush, yang kemudian akhirnya dipaksa untuk bermain low block yang biasa dimainkan di Chelsea, dan itu sangat kontradiktif. Ya sebenarnya mungkin bro ada dua kemungkinan sih. Mungkin maksudnya Tuchel masukin beberapa defender itu buat nutup belakang, tapi pemain depan tetap nge-press. Cuman permasalahannya kan psikologi pemain di lapangan. Ketika lu ngelihat pelatih masukin beberapa pemain defender tipe bertahan, lu pasti akan mikir kan, oh ini pemain bertahan nih, gitu kan? Iya kan? Ya, betul. Iya kan? Karena di bola itu kan nggak kayak basket lu bisa minta time out, bisa sharing taktik gitu kan. Kalau di bola kan enggak, lu harus diem gitu. Karena kalau ketahuan sama wasit tuh lu udah kartu kuning gitu kan. Cuma ya anehnya begini, gimana? Cuma aneh kalau tadi misalkan lu mengatakan di basket itu ada yang namanya time up. Nah, sebenarnya kan dia juga harusnya mampu nih menyampaikan pesan sebagaimana pelatih-pelatih lain. Gue pasangin ini tetap bermain seperti skema sekarang ya, tapi yang kita lihat reaksinya hanya marah-marah seperti itu. Ya karena lu nggak bisa, kalau time out basket kan mungkin ada berapa detik untuk lu ngebahas taktik lebih detail ya. Sementara kalau di pinggir lapangan kan lu otomatis harus teriak. Lu baru bisa ngomong taktik itu ketika ada pemain pengganti. Lu minta pemain pengganti itu ngomong ke kapten, ngomong ke pemain yang dimaksud. Dan itu pun kadang sering salah. Iya. Interpretasinya kan sering salah gitu. Ya memang itu tadi disebutkan sama beberapa pundit, memang ada dosa yang memang harus ditanggung Tuchel sendirian dengan apa yang dilakukan. Dan gue rasa ini menjadi pembelajaran berat bagi dia. Lu melihat pemain bukan dari yang pernah lu lihat, yang pernah lu pegang dan pernah lu latih, melainkan memang secara data apa yang dihasilkan ini lo harus bisa lebih cermat di situ ya. Oke. Bib, kemudian juga muncul untuk persiapan ini, gue sedikit mengulas posisi 3 dan 4 khususnya di tim Inggris. Sempat ada isu beredar bahwasanya Thomas Tuchel mengatakan pemain-pemain Inggris sudah tidak ada minat lagi untuk bermain, karena bagi pemain-pemain Inggris apa yang diraih di hasil semifinal kemarin itu sangat mengecewakan, bukan karena hasilnya tapi cara bermain. Itu satu. Terus yang kedua, dengan mereka beranggapan bahwasanya posisi ketiga-4 dalam Piala Dunia itu sama saja, lu sudah nggak bermain apa-apa, lu sudah keluar di fase grup, lu udah kalah. Nah itu pendapat lo gimana? Ya kalau buat tim unggulan kayak Inggris Prancis, ya udah pastilah. Ngapain lu ngerebutin 3 atau 4, gak penting itu. Apa yang lu banggain gitu kan? Dapat medali perunggu, ya enggak lah. Beda sama Olimpiade kan. Cuman kalau buat tim-tim kayak kuda hitam gitu, kayak Maroko, Kroasia, Belgia, oke lah. Cuman kalau buat Inggris Prancis, ya lu ngapain gitu. Makanya ini pertandingan yang gue bilang gak menarik gitu. Oke, berarti mungkin juga nanti pertandingannya akan bermain tidak sengotot sebagaimana untuk masuk ke fase final, melainkan ya sudah lah ya 3 dan 4 itu nggak, it doesn't mean anything gitu loh. Kayak friendly match jadinya. Iya, nggak diingat siapa-siapa juga gitu. Bukan yang memorable banget. Oke, menarik. Tapi kalau lo pribadi cenderungnya ke Prancis. Ya dari segi permainan gue cenderungnya ke Prancis. Beberapa alasan yang mungkin lo bisa info ke teman-teman. Misal kita anggap aja timnya tim lapis kedua lah, ya. Anggap aja pemain Prancis sudah ogah, pemain Inggris sudah enggak. Nah, pemain lapis kedua Prancis jauh lebih bagus daripada Inggris. Ya. Ya. Di belakang Upamecano sama bisa dikatakan Lacroix. Sementara di Inggris, ya lu cuma ada John Stones. Dan masih cedera juga. Kan? Nah, di belakang Inggris ada cuma Dan Burn gitu. Sekelas Dan Burn lagi. Iya kan? Ya mau di apa? Di depan Inggris kalau nggak Watkins, Tony. Ya. Sementara di Prancis lu bisa main bola di situ, Dewi di situ. Ya, masih ada yang lebih bagus lah. Oke, jadi itu alasan lo mungkin akan cenderung ke Prancis ya. Ya menarik juga untuk
kita saksikan, tapi tidak se-hype sebagaimana mereka memperebutkan partai final. But let's see sooner as possible. Kita mungkin nanti kita nonton di jam 4 waktu Indonesia Barat ya bro ya. So now we move to the biggest stage. Finalissima. Yes. Grande finale. Copa Mundial. Espanya, Argentina. Senior. Oke, sebelum kita melihat situ. Nah, gue juga menemukan bahwasanya muncul nih ada beberapa netizen akhirnya mengeluarkan istilahnya sedikit insight, either itu bad or good ya. Contohnya wasit yang dipilih untuk partai final yang berasal dari Slovenia. Yang dimana beberapa tahun satu dekade lalu atau hampir satu dekade lalu itu wasit ini pernah punya track record yang sangat buruk bro. Yang mungkin juga lo lihat, nah dimana kedapatan oleh polisi Slovenia itu ketangkep sedang melakukan pesta seks. Dan itu sangat ilegal di Slovenia. Nah, dan kemudian sekarang menjadi penentu nih, menjadi hakim di pertandingan pesta terbesar aja sepak bola. Pandangan lo untuk hal-hal seperti ini gimana, bro? Ya, ini balik lagi ke keputusan FIFA ya. Cuman mungkin ada pertimbangan dari nilai koefisien dari VTIC yang memang bagus di dalam lapangan ya. FIFA kan sebenarnya nggak terlalu peduli juga sama di luar lapangan. Di dalam lapangan juga semuanya lebih disiplin, adil. Nah, cuman memang lu harus istilahnya berdamai lah sama keadaan di luar, bahwa VTIC itu pernah melakukan ini, pernah melakukan perbuatan yang sebenarnya nggak melanggar peraturan FIFA sih sebenarnya. Cuman memang dari sisi moral dari hukum Slovenia aja. Tapi kalau dari sisi kita ngomong dari sisi sebagai pengadil di lapangan, kredibilitasnya memang bagus. Dalam hal ini lu juga mungkin sepemikiran dengan FIFA ya, karena memang lagi muncul itu kan. Akhirnya profiling terhadap wasit ini terhadap siapa wasit yang nanti gue lupa namanya. Slavko Vinčić ya. Slavko Vinčić. Nah, itu dia akan menjadi hakim di partai final nanti yang kemudian ini juga menarik nih untuk kita bahas nih, bro. Untuk di partai final Piala Dunia edisi terbesar dan sekarang yang menjadi paling terbesar sepanjang sejarah dengan 3 negara, 3 tuan rumah. Banyaknya sponsorship, official broadcaster yang memang harga tiket juga enggak ngotak. Berapa sih ini yang masuk nih sebelum ke partai final, berapa sih nominal nilai-nilai wasit nih yang dari VAR mungkin lo ada gambaran juga dari asisten wasit sampai ke penghakim di lapangan. Ini butuh kita kulik-kulik sedikit nih bro. Apa yang mau kita bahas nih? Mungkin bisa dari sisi pendapatan gaji sekali bayar sekali main itu berapa. Karena gue juga melihat para komentator bola yang akhirnya bersinggungan langsung atau ikut officially broadcaster, mereka juga akan mendapatkan rate yang tinggi banget. Tapi kan angka rate tinggi itu masih general. Mungkin lebih spesifik ada angka-angka yang belum bisa sebutkan. Kenapa sih? Apa persyaratannya dan berapa yang mereka dapatkan? Kalau nggak salah tuh gue sempat baca sekitar $100,000 ya. Itu berapa ya? $100,000. 1 M ya? Iya, 1 M. Sekali main. Ngeri. Sekali main. Ngeri. Kalau di grup tuh cuma dapat 5.000 sekali main. 5.000 berarti 500 juta. Grup ya. 500 juta kalau valasinya itu 10.000 ya, kita ambil 10.000 lah, Les. 10.000. Babak knockout itu 10.000. Kemungkinan dari total itu 100.000 dalam satu pertandingan itu sampai ke 500 juta gitu ya. Sampai 500 juta. Oke, teman-teman juga mungkin tahu nih. Mungkin jadi pertanyaan. Tapi angka tersebut jelas tanggung jawab lu menjadi yang paling dikedepankan di sini. Hasil objektivitas yang paling
yang memang menjadi kunci dari segala kunci untuk lo bisa pantas earn money sebesar Iya, itu. sebesar itu memang harus Oke, ya lo punya kredibilitas lah. Soalnya yang Betul. menentukan siapa wasit itu bukan dari FIFA langsung ya. Oke. Dari FIFA tapi melalui Pierluigi Collina. Ya Oh, kita tahu lah. Pierluigi Collina. Iya, Oke. kita tahu. Beliau kan menjadi head dari Ya, apa namanya dari organisasi wasit seluruh Indonesia, ya. seluruh dunia ya kan? Nah, dan Oke. kita tahu lah kualitasnya Collina kayak gimana. Betul, setuju gue, sepakat. Iya. Oke. Iya. Berarti teman-teman juga ini sedikit info, memang angka-angka sebesar itu ya kembali lagi ya tanggung jawab di lapangan untuk partai major sebesar Piala Dunia yang kita pun akhirnya juga tidak luput daripada namanya miss pengawasan wasit, kemudian muncul kontroversi dan dengan banyak risiko, apalagi kalau misalkan salah memimpin itu di negara-negara mungkin seperti Amerika Latin dengan kekecewaan itu bisa mengancam, apalagi kartel dengan keputusan yang berat sebelah itu bisa nyawa mungkin jadi taruhan ya kan. Sama kayak apa sih kasus yang 2002 tuh Brian Moreno yang kontroversi Italia sama Korea Selatan. Betul, itu sampai mengancam nyawa keluarga itu. Nggak usah nih, udah mati kan nggak usah dia. Betul. Nah, itu gara-gara memang kontroversi banget sampai sampai luka waktu Italia waktu itu memang berdarah-berdarah dan memang nggak mendapatkan kartu apa-apa, skandal. Oke. So, teman-teman wasit-wasit ini gue sepakat dengan Habib, apapun yang mereka sudah lakukan di belakang yaitu menjadi masa lalu mereka, tapi apa yang mereka tampilkan sekarang dan apa yang mereka akan lakoni ini memang tanggung jawab yang sangat besar ya, apalagi di partai final. Dan mungkin gue juga bisa nggak tahu angka pasti, kemungkinan saat partai final nanti 1 sampai sekian M lah ya, itu pun baru pertandingan, belum bonus kalau berhasil ya, belum dengan segala macam. Wow. Itu memang menjadi kalau ada yang mau cari kerja bisa ngewasitin kalau ya teman-teman, kalau lo pada mau jadi wasit silakan, tapi kalau gue sorry to say, kalau untuk Indonesia lo harus banyak senggol kanan kiri dulu ya, senggol pemain maksudnya, senggol pemain di lapangan. Oke. Menarik. Oke, kita coba sekarang profiling dari sisi lapangan, men. Lapangan yang akan digunakan di Piala Dunia malam besok malam itu ada di Los Angeles. Bukan New York ya? Oh, New York, sorry, di New York, di SoFi Stadium. Oh. Oke. Aduh, bro, tolong di profile, bro. Seberapa keren stadion ini, men? Keren sih, cuman gue nggak tahu apakah benar atau enggak. Cuman karena ini bakal ada konser kan ya di konser, betul. Pasti ada panggung dong ya. Betul. Ada panggung dong ya. Apakah ini akan berpengaruh dengan kualitas rumputnya nanti? Oke. Itu sebenarnya. Tapi secara overall yang lu lihat dari sisi teknologi, wah ya oke sih, oke. Mutakhir ya. Cuman masih kalah dibanding Eropa. Wembley Stadium, New Wembley Stadium, Santiago Bernabeu yang baru. Karena Bernabeu itu kalau misalnya lo ada konser, rumputnya tuh lo turun. Ketutup. Belum lagi Olympia Stadion Berlin kan? Bukan ketutup sih, ya lebih tepatnya turun, diganti. Diganti sama apa kayak lapisan beton gitu. Ya. Memang. Tapi kalau untuk dari sisi standarisasi memang udah partai final nggak main-main kan? Ya nggak main-main. Tapi kalau kita compare mungkin memang masih kurang lebih menyamai standar Eropa. Ya kan karena memang Juventus Stadium, kemudian Tottenham Hotspur Stadium itu keren-keren semua. Emirates, betul. Kalau gini jadi buat baseball juga kan, jadi kemungkinan kualitas rumput ya mungkin agak bermasalah. Gue nggak tahu juga tadi lapangan gimana. Buat kandangnya Giants sama Jets kan. Oke. Iya. Jadi memang lapangan ini udah dipersiapkan matang dari penyelenggara untuk bisa menyelenggarakan event terbesar. Oke, keren. SoFi Stadium, New York itu akan menjadi saksi. Siapa yang akan membawa pulang trofi Copa Mundial World Cup 2026. Oke. So, menarik nih. Sejauh apa lo sudah melihat persiapan kedua tim? Baik dari Spanyol maupun Argentina. Seru ya, gue sampai nge-follow dan lihat beberapa analisa pelatih-pelatih.
Dan ternyata ini adalah pertarungan guru dan murid. Oh, Betul. oke. Lionel Jadi Scaloni Scaloni dan itu dulu ngambil De La Fuente. lisensi pelatih internasional, lisensi A di FIFA. Itu gurunya De La Fuente. De La Fuente. Oke. Gurunya. Ini seperti kita ngeliat Jose Mourinho menghadapi ini Pep Guardiola kayaknya, Bib. Ya, karena Pep Guardiola menghadapi Vincent Kompany ya. Nah, itu dia tuh betul. Emang anak dan murid itu. Oke, menarik. Ya, terus kalau misalnya Spanyol juara, jadi kayak passing torch gitu dari Messi ke Lamine Yamal. Aduh, Hehehe. tongkat estafet ya. Eh, Ya. ya, fakta menarik itu eh, Atletico Madrid jadi tim paling banyak nyumbang pemain di final Piala Dunia tahun ini. Jadi, menarik fakta itu dalam artian memang komposisi dari pemain Atletico Madrid itu menjadi pemain yang memiliki kuota paling banyak di Piala Dunia Ya, di kedua tim. ya, Teman-teman semua yang memang mengaitkan hanya Madrid dan Barca, data menyebutkan bahwa bahwa Atletico lebih dari Madrid 50%, hampir 60-70% itu pemain yang dikirimkan adalah semua pemain dari Atletico Madrid. So, jangan dikait-kaitin dengan Barca. Kalau we have to be fair, kalau kita mau fair dong. Ya. Bener gak? Ya, ada pasarnya dikit lah. Ya, Real Madrid, mohon maaf. Sorry itu saya Real Madrid. Memang seperti ini. Real Madrid itu Dan penyumbang. juga ternyata memang Diego Simeone orang Argentina kan yang memang. Betul. Ya. Betul sekali. Nah, cuman seru sih. Untuk persiapan keduanya sejauh ada pemain-pemain yang memang mungkin dilanda cedera atau mungkin tidak ada di samping atau seperti apa? Sampai sekarang sih masih belum ada kabar cedera parah ya. Kemungkinan masih bakal fit 100% starting 11 kayak semifinal. Cuman mungkin De La Fuente mungkin bakal ngelihat gimana sih performa Argentina di semifinal, gimana mereka merubah skema dari 4-4-2 jadi asymmetric formation. Messi ditarik ke belakang, sementara Simeone yang berada di kanan itu justru jadi winger. Nah, ini De La Fuente mungkin bakal ngelihat perubahan ini. Kalau ini pun sama, bakal ngelihat posisi Spanyol kayak gimana, terutama peran Rodri sama Ruiz, peran Cucurella sama Baena. Oyarzabal pun sama. Oyarzabal ketika lawan Prancis dia nggak berperan sebagai striker, dia justru turun ke belakang. Olmo yang justru naik. Ini yang bakal seru sih nanti. Siapa yang bisa menang? Dalam artian memang ya, akan menjadi dominasi di lini tengah itu menjadi kunci dari pertandingan besok malam ya. Kuncinya nomor satu, lu bisa nggak dominasi lini tengah? Kalau lu bisa. Menarik. Nah, ini menarik dari fakta Scaloni. Scaloni itu jarang banget merubah komposisi pemain, jarang banget merubah taktik pemain. Bahkan mungkin bisa dibilang pertandingan dari fase grup sampai ke fase semifinal kemarin itu komposisi sama dengan strategi yang sama, skema yang sama. Memang dari tim-tim lain yang menjadi lawan itu yang akhirnya merubah skema. Sebenarnya dari Scaloni itu sendiri template itu pandangan lo gimana? Ya, Scaloni akan merubah formasi, merubah taktik ketika di tengah permainan jalan atau enggak. Kalau memang enggak jalan skema dia akan ganti pemain dan selalu sama. Molina masuk, Paul masuk, ya kan? Itu sama. Lautaro Martinez masuk, dan itu dengan masuknya 3 orang ini skema pasti berubah. Itu pasti berubah. Jadi memang Scaloni itu tipe pelatih yang merubah taktik di tengah pertandingan. Dalam arti memang Scaloni juga mampu memiliki kapasitas untuk melihat pertandingan dan menganalisis pertandingan sejauh mana dia membutuhkan perubahan dengan cara yang cepat dan transisi yang cepat ya. Dan dia bukan tipe pelatih saklek ya. Jadi ada momen di mana waktu itu lupa antara lawan Mesir atau Aljazair ya. Paredes itu sempat ke pinggir lapangan, dia sempat ngobrol sama Scaloni dan sempat baca bibir dia. Ada ahli yang baca bibir, Scaloni bilang, lu butuh tambahan back tengah nggak buat hadang Mesir? Iya, gue butuh. Gue nggak bisa cover sendirian, dia bilang itu. Oke, diturunin lah Molina, ditariklah pemain tengah Argentina. Ini tipe-tipe pelatih yang paham gimana maunya pemain di lapangan. Jika dia itu Tuchel, lu harus ngerti, belajar Tuchel.
Karena jujur kalau dibilang dari sisi kiprah pelatih, Tuchel itu nggak ada matinya, keren Iya, kok Tuchel tuh untuk di klub, iya kan? Dan membawa Chelsea Liga Champions. Sedangkan Scaloni belum ada hasil yang fantastik dibawa kecuali di 2024 yaitu Piala Dunia. 2002. Scaloni bawa 2002, 2022 membawa Piala Dunia Argentina. Tapi untuk kiprah jam terbang pelatih memang Tuchel lebih banyak. Cuma memang Scaloni ini paham betul bagaimana cara memanage tim. Ya. Gue juga nggak tahu apakah ini memang didikan daripada seorang De La Fuente untuk membangun generasi atau membuat sistem pada saat Spanyol di 2011-2013 ya, era Spanyol ngeri waktu itu. Ya, dan kayaknya memang tipikal dari De La Fuente juga sih. Mungkin Scaloni ngambil dari De La Fuente juga. Dan De La Fuente pun sama seperti kayak gitu. Dia nggak terlalu mendewakan satu pemain, tapi dia nge-create sistem. Dia tahu gimana para pemain Spanyol ini bisa kerjasama di lapangan. Karena ketika lu butuh sesuatu di lapangan, lu rubah taktik, ya dia nggak akan ragu-ragu gitu loh. Oke. Kita coba compare dulu kedua tim ini dari sisi prestasi. Argentina di level internasional mentereng dengan segudang trofi, kemudian dengan nama besar sekelas Diego Armando Maradona, kemudian ada Batistuta dan Hernan Crespo, pun juga La Fuenroja. Di sini memang ada Raul Gonzalez, kemudian ada David Villa, kemudian ada siapa yang nggak tahu trio Busquets, Iniesta, Xavi yang keren banget di situ. Oke. Dan kita lihat memang kita sepakat mengatakan bahwasanya kenapa ini dikatakan laga yang paling pantas di final terlebih dari apapun konspirasinya ya bro ya. Kedua pelatih memiliki track record yang bagus banget di tim, di negara, dan keduanya pernah punya jalinan ruang nyaman sebagai asisten dan juga pelatih di masa lalu, kemudian sekarang akhirnya bertemu lagi. Dan betul, pemain-pemain dari komposisi pemain-pemain yang ada di Argentina pun yang ada di Spanyol itu semuanya bukan pemain yang mega bintang, kecuali hanya satu orang aja, Messi di Argentina, Yamal di Spanyol. Tapi mungkin teman-teman juga harus lihat bahwasanya apa yang ditampilkan kedua tim ini itulah sebagaimana kolektif dari sebuah tim sepak bola. Nah, di sini lu mungkin ada pandangan nggak bro? Bagaimana kedua tim ini itu yang menjadi pembeda nih, selain tadi lo bilang ada di dominasi lini tengah, apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi untuk jadinya laga ini lebih cenderung ke A atau ke B? Gue akan berpengaruh nanti di sisi Messi ya. Messi. Ada rumor. Nah ini menarik nih kalau gini-gini nih. Bumbu penyedap. Meskipun belum benar. Bahwa FIFA kemungkinan besar akan memberikan back-to-back ke Argentina. Oke. Menarik. Kenapa? Ya. Karena terakhir back-to-back adalah Brazil, yaitu Pele, di mana Pele waktu itu disebutkan sebagai greatest of all time. Ya, dan Messi kalau mau dapat pengakuan greatest of all time, ya lu harus lakuin back-to-back setara sama Pele. Oke, menarik. Baik, berarti untuk pandangan lo memang faktor pembeda selain dominasi lini tengah, Messi tetap menjadi salah satu sosok yang memang paling bisa untuk menjadi game changer di sini. Nah, kemudian menarik juga, kalau untuk seperti itu, berarti berarti kedua pelatih itu harus apakah wajib untuk melakukan kill the game di babak pertama atau masih meraba dulu untuk tidak kehilangan momentum? Kalau bisa lu harus kill the game dulu lah di babak pertama. Jangan lo nunggu momentum, lu ngeliat kejadiannya apa harus gimana nanti di tengah pertandingan. Kita tebak dulu tuh gimana mainnya. Jangan sih, ini udah partai final. Lu udah tahu Argentina mainnya gimana, udah tahu gimana Messi mainnya sama bareng Julian Alvarez di depan itu gimana. Ya ini saatnya Spanyol kill the game di awal. Gitu juga sama Argentina. Argentina tahu gimana cara main Spanyol, gimana peran Rodri, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Zabal. Jadi Scaloni juga kalau mau kill the game dulu di awal, jangan ketinggalan dulu baru balikin ketinggalan. Oke. Ya itu yang bahaya sebenarnya. Berarti
untuk hal seperti itu, kill the game memang menjadi hal yang wajib di fase pertama, bukan saatnya lagi sudah meraba-raba, karena mungkin semuanya sudah saling mengevaluasi setiap pertandingan lawan tim masing-masing. Oke, brother, untuk rotasi, untuk komposisi pemain, kedalaman tim, apakah dari De La Fuente akan terjadi perubahan atau juga mungkin Scaloni akan tetap menemukan komposisi pemain yang sama? Gue sih kemungkinan nggak ada perubahan ya, kemungkinan akan sama. Mungkin bedanya nanti di Argentina Simeone mungkin akan diganti De Paul, bisa jadi lo turunin dulu para preman-preman guard di tengah. Ada Paredes, McAllister, ya, Enzo Fernandez, De Paul buat hantam si Rodri ini. Ya. Kalau misalnya kunci di Spanyol itu lini tengah, Rodri, Ruiz, Olmo, udah. Tiga itu kalau misalnya lu nggak bisa cut off di awal dari tengah, ya akan susah. Oke. Di sini gue pengen melihat sepak terjang yang akan terjadi di lini sayap atau lini winger, wingback ya daripada kedua tim, yaitu ada Tagliafico dan juga Marco Kurela. Ya. Dan kedua pemain ini punya sama-sama kredibilitas dalam hal melakukan umpan-umpan untuk Tagliafico. Kemudian Cucurella juga mampu untuk melakukan penetrasi. Nah, kedua pemain ini siapa yang akan mendominasi setiap lini mereka, bro? Kalau dari Spanyol di kanan tuh kemungkinan ada duel Pedro Porro dengan Tagliafico, di kiri itu Cucurella sama Molina. Cuman di Spanyol ada dua winger lagi, Yamal kemudian akan di kanan, Baina kemudian akan di kiri. Permasalahannya Argentina nggak akan main winger, dia akan main 4-4-2, tetap 4-4-2 dengan skema asimetrik, di mana Messi kadang turun sampai ke belakang, Alvarez sendirian di depan, McAllister atau Jovenes naik, dan Rodrigo De Paul atau Paredes juga si McAllister ini nanti akan nutup lini tengah, nutup winger dari Spanyol. Nah, pertanyaannya, mampu nggak nih tiga gelandang Argentina ini nutup pergerakannya winger Spanyol? Kalau mereka disiplin, compact, nggak terlalu banyak gerak, paham gimana lu harus gerak, kemudian Spanyol agak susah. Oke, bro, lini depan Argentina dan Spanyol ini sama-sama menerapkan sistem false nine, penyerang lubang. Nah, Messi yang hafal betul cara bermain tim Spanyol seperti apa, karena sudah hatam banget main di Barca. Kemudian juga pemain-pemain daripada Spanyol ini memang terbilang sangat fasih dalam menerapkan false nine. Nah, dari kedua ini siapa nih yang akan memberikan penampilan terbaik atau mungkin menciptakan kreasi-kreasi peluang dari sisi serangan-serangan build up play? Kemungkinan Spanyol akan jauh lebih unggul di build up play ya. Oyarzabal di posnya akan turun false nine, Olmo kadang naik, Yamal operasi di kanan, Baina kemungkinan akan turun bergantian sama Cucurella lagi. Messi ini akan jadi kartu as dengan catatan lini tengah Argentina nggak mati. Kalau lini tengah Argentina mati, Messi harus duduk ke belakang, dia harus ambil bola sendirian, oper ke depan. Dan ini akan bahaya juga sih buat Argentina kalau misalnya Messi sampai nggak dapat bola. Oke. Karena gue sempat bahas juga kan, Argentina tanpa Messi itu pasti akan mati. Gimana kalau Argentina tanpa Messi? Tapi sejauh ini memang Scaloni pinter ya dalam artian menempatkan Messi dan juga kemampuan Messi dalam membaca ruang itu menjadikan sangat hampir mustahil untuk dimatikan pergerakannya. Ya, soalnya rata-rata tim itu pasti nengok ke Messi, pressing Messi. Padahal itu salah. Kalau gue bilang itu salah. Kenapa? Lu pressing Messi, ada pemain lain yang bebas dan Messi bakal bisa oper ke mereka. Caranya adalah gimana buat matiin Messi? Potong aliran bolanya ke Messi. Isolasi Messi di situ. Oke, menarik. Dia free, nggak ada yang jagain, tapi nggak ada bola gitu. Messi kalau nggak ada bola, ya dia cuma boleh nggak, yang bingung mau kemana gitu. Itu akan membuat Messi akan lebih turun ke bawah dan mungkin membuat serangan akan lebih lambat dalam melakukan transisi serangan balik ke depan ya. Oke, menarik. Nah, teman-teman juga untuk bisa menaruh juga kolom prediksi di kolom komentar nanti siapa lebih dukung siapa, dan ini juga akan menjadi
akan jadi partai yang sangat menarik yang memang nggak boleh kalian lewatin sebagai pecinta bola ya. Either lu pecinta bola atau bukan, tapi di partai final because football is united us. Yes. Oke. Thank you Iya. Beb untuk analisis tuh Spanyol Argentina. Nah, gue ingin bertanya sedikit nih bro, dari pandangan lo pribadi. Apa nih? Walaupun Messi sudah membawa Argentina trofi kampiun Piala Dunia 2022, tapi Messi selalu masih di mata fans Argentina, di mata sepak bola dunia, untuknya khusus yang tahu bola, yang pecinta bola, Messi belum bisa menggantikan sosok seorang mendiang Diego Armando Maradona. Nah, apakah seperti yang tadi lo bilang, untuk mendapatkan title The Greatest All of Time, apa yang sudah disandingkan dengan Pele, dan mungkin juga itu bisa merubah perasaan cinta dari fans Argentina, merubah dari yang namanya Maradona ke Messi. Nah, apakah memang walaupun sudah bisa back to back, Messi itu sudah bisa menggeser posisi Maradona atau belum? Ini pandangan lo pribadi. Kalau dari sisi prestasi, dari data statistik analisis ya, Messi itu udah jauh daripada Maradona. Jauh ya. Setuju. No doubt, ya. no debat. Cuman kalau lu bilang masalah persona, wah ini beda lagi. Ya. Ini poinnya di situ. Itu beda lagi. Beda banget sih. Maksudnya Maradona itu ini kayak gimana ya? The first Argentina player yang mampu gitu loh, mampu buat publik itu kayak wah gila keren banget gitu. Meskipun sebenarnya Argentina Piala Dunia itu kan pertama kali kan bukan dari Maradona kan, tapi Mario Kempes. Iya. Mario Kempes, cuman kan nggak semembahana Maradona. Betul, apalagi dengan gol spektakuler tangan Tuhan, betul. Iya, melawan Inggris ya. Iya, terus dia dribbling dari tengah. Wah, luar biasa. Berarti dalam hal ini mungkin memang Maradona adalah, walaupun Messi sudah bisa mungkin jika nanti memenangkan Piala Dunia di partai final besok, sosok Maradona itu di hati para pecinta, para apa ya saya bilang ya, para garis keras sepak bola Amerika Latin khususnya di Argentina itu belum tergantikan ya bro ya. Dari posisi personal memang Maradona susah lah. Wah susah ya. Bahkan Pele yang bisa cuy. Bahkan Pele pun untuk masalah personal tuh mungkin masih jauh lah ya di bawah Maradona. Tapi masalah skill kan FIFA udah nobatin bahwa Pele sama Maradona itu ya salah satu greatest of all time ya. Dari personanya tuh gila ya. Emang susah sih. Emang susah ya bro ya. Iya susah. Iya. Karena kalau ngomong statistik prestasi jauh, Messi itu udah jauh. Jauh di atas betul. Bahkan jauh di atas Pele dan juga Maradona. Tapi kembali lagi, memang sepak bola itu ditampilkan sangat berbeda, dengan klasifikasi berbeda, dengan level berbeda. Itu pada saat Argentina bermain bareng Maradona ya bro ya. Iya. Personanya sih. Ya sama kayak Belanda itu kan, Belanda sebenarnya ada sosok Marco van Basten, Gullit. Mereka yang bawa Belanda juara Eropa kan. Tapi ya lu kalau ngomong Belanda udah pasti Johan Cruyff lah. Pasti Johan Cruyff. Bener gue setuju. Maupun Tridente-nya Van Basten, Gullit, siapa satu lagi Rijkaard. Itu pasti kalau lu bilang Belanda Johan Cruyff. Udah nggak ada yang lain. Ini juga gue pengen info ke teman-teman yang lain. Memang kalau lu yang baru lahir di tahun 2010 ke atas atau mungkin 2005 ke atas, ya termasuk Gen Z ya, Gen Z ataupun Gen Alpha, lu boleh mengidolakan Messi. Gua sepakat, lu suka dengan Messi, dengan apa yang dia capai, dengan apa yang dia prestasi di lapangan, jauh di atas pemain-pemain lain. Indikatornya adalah 8 kali Ballon d'Or. Oke. 8 apa 7? 8 ya. Mungkin bakal ke 9 kalau dijual. 8 Ballon d'Or ya. Tapi kalau lo, ini teman-teman kita mungkin yang nonton itu ngelihat, lo harus tahu Maradona itu seperti apa. Lu mungkin bisa cek bagaimana
Maradona di tahun-tahun 70, 80 itu 2000-an. benar-benar menjadi ikonik. Bukan karena dia tidak bisa seperti Messi, bukan. Tapi gue pengen menyampaikan di tahun 70, 80 itu sepak bola masih sangat-sangat cupu dari apa yang lo lihat sekarang. Ya. Ya, tapi di waktu itu permainan seorang Maradona itu sudah seperti permainan Messi sekarang. Iya kan, dengan skillful, technically, bola nggak lepas, balancing, sprint, pace, itu. Dan lu bilang Messi itu the greatest all of time, kalau lu bilang Messi itu GOAT untuk saat ini, ya. Tapi kalau untuk the greatest all of time, gua rasa lu harus masih nonton dulu, lu harus mempelajari profil tentang Maradona dengan segala konspirasinya Maradona. Itu gue bilang keren banget. Ya, kalau gue bilang Messi sama Ronaldo hidup di era sekarang, ya oke lah. Lu bisa jadi GOAT ya. Cuman kalau mereka berdua hidup di tahun 90-an, di mana back Italia udah pada Wow. ganas. Ya, betul. Aduh. Ini gue juga ingin analoginya seperti ini, teman-teman, ya. Kenapa Maradona itu sangat ikonik? Tadi gue bilang mereka bermain di level yang sudah jauh berbeda. Di tahun 70 mereka sudah seperti bermain di tahun 2000. Di tahun 70-an itu mereka, mau baik itu Maradona, baik itu Pele, Pele itu kan lebih dulu kan, dari tahun 60-an. Mereka sudah bermain seperti tahun 2010, seperti sepak bola modern. Contohnya adalah, teman-teman, lo di saat tahun segitu lu belum bisa nelpon, lu harus ketemu orang ke rumah, gedor-gedor pintu, lu baru bisa ketemu orang, atau mungkin masih menggunakan telegraf, atau mungkin masih menggunakan yang namanya merpati untuk pos. Mereka udah pegang HP, men. Mereka udah se high level itu, men, dalam hal intelektual bola, IQ bola. Dan itu lo bilang, gue nggak bilang Messi itu jelek, Messi itu keren banget tapi kalau lo bilang Messi the greatest all of time di atas Maradona dan Pele, sorry teman-teman, lu harus ngaca lagi. Gua ngefans sama Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Gua ngefans sama Messi, tapi gua itu pun belum bisa menggeser hati gua terhadap Ronaldo Nazario da Lima. Wah, itu Ronaldo fenomeno. Cuma 2 kali mendapatkan Ballon d'Or. Kemudian 2 kali berturut-turut mendapatkan Player of the Year. Tapi skillnya, kalau lu tahu bola, bukan cuma tahu tren, lu pasti akan mengatakan hal yang sama. Ronaldo botak the phenomenon. Begitu pula Messi dengan Maradona. Sekali lagi gue bilang, kita bukan bermaksud membandingkan Messi dan Maradona, tapi kalau lu mengatakan Messi itu lebih baik daripada Maradona, lu kayaknya akan melawan tim Argentina itu sendiri deh, masyarakat Argentina itu sendiri deh. Karena jujur, Argentina ya Maradona, selesai, no debat. Ya, setiap pemain ada masanya tuh. Ada masanya Pele, masanya Maradona, masanya Ronaldo, masa Messi dan Ronaldo, Cristiano ini. Dan mungkin nanti ada masanya Mbappe, Haaland, dan mungkin ada beberapa berikutnya. Cuman kalau misalnya, kenapa gue bilang Messi akan susah hidup di era 90-an? Karena ketika melawan Milan, dia itu nggak bisa ngalahin seorang Alessandro Nesta, di mana Nesta betul hampir 4 juta. Betul, itu Nesta udah turun daripada masa prime. Kalau lu nggak tahu juga, lu bisa nonton kilas balik pada saat Barcelona melawan Milan di era 2000-an. Di era 2000-an itu lu tahu, gua nggak akan mention nama Maldini. Maldini itu terlalu high level lah, terlalu conqueror untuk seorang back. Nesta aja itu yang masih ade-adeannya. Maldini itu Messi itu jadi kerupuk, men. Jadi kerupuk. Messi yang lo lihat itu jadi kerupuk di masa prime-nya, itu jadi kerupuk. Logikanya begini, kalau saat ngelawan Nesta itu jadi kerupuk, apalagi lawan Maldini. Sudah. Nah, Maldini lawan Baresi. Ya, Baresi. Maldini ini yang dikatakan the greatest back all of time, itu mengatakan Ronaldo botak. Ya, Ronaldo botak itu nggak bisa dia jaga sendirian. Bener gak ya, bro ya? Ya. Itu kata-kata Maldini. Maldini mengatakan pada rekannya, bantu saya untuk menjaga Ronaldo botak. Sudah. Ronaldo botak itu sudah sebagus itu. Tapi kalau lu bandingkan dengan Maradona, ini masih Nesta ya, belum Baresi. Ini masih Nesta loh. Ini masih belum Baresi. Belum Franco Baresi. Belum Maldini, belum Franco Baresi. Itu zaman Milan itu menjadi digdaya. Ini sorry kita sedikit kelas balik ya. Gue juga mungkin ada teman-teman yang nonton dari
dari umur-umur Gen Z, gue pengen sedikit memberikan edukasi betapa hebatnya mereka. Bukan hanya kita ngelihat, oh hebat ya, enggak. Lu kalau lihat track record Milan di zaman Arrigo Sacchi itu zamannya Van Basten, kemudian di zamannya Frank Rijkaard dan juga di zamannya Ruud Gullit. Wah, yang lu bilang Maldini itu the greatest all of time, itu masih ade-adeannya Franco Baresi. Dan lu tahu siapa pemain yang ditakutin Maradona di Itali? Franco Baresi, bener. Franco Baresi. Maradona yang tadinya awal gabung sama Napoli bilang, siapa Baresi? Tunjukin ke saya. Begitu lah Milan, dia langsung salut. Dia ini susah pemain. Jadi teman-teman, untuk lu suka sepak bola sekarang, tapi lu harus belajar bagaimana sepak bola dulu itu. Yang benar-benar sekarang dipegang sedikit kartu kuning. Dulu disiko sampai berdarah, itu nggak pelanggaran. Itu lu bisa lihat, di sanalah sepak bola itu menjadi sebuah kesenian, bukan menjadi sebuah lahan uang untuk mencari popularitas sosial media seperti yang lu lihat sekarang. Tapi ya this is the life, hidup. Semua ada perkembangan. Tapi gue juga mengatakan jangan lupa tentang siapa pendahulu sepak bola yang memang lu bisa lihat. Johan Cruyff, Ronaldo, fenomena, one and only Ronaldo. Oke, Ronaldo udah, he is greatest man, but untuk pecinta sepak bola, Ronaldo is only one. Ronaldo fenomeno, Ronaldo Brazil itu ngeri. Belum lo lihat lagi yang namanya ada Batistuta, belum lo lihat lagi namanya ada Crespo. Lo belum lihat lagi namanya otak paling jenius di lini tengah, yaitu Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Ya, itu. Oke. Semoga podcast kita kali ini, selain kita bahas final Piala Dunia, kita bisa mengedukasi teman-teman ya, untuk yang anak-anak baru cinta sepak bola itu keren, bukan untuk saling menghina satu sama lain. Lo boleh suka sama MU, tapi lo tidak boleh menghina klub yang lain. Lo suka sama MU, lo suka sama Chelsea, lo suka sama Barca, silakan. Itu menjadi bagian daripada seni sepak bola. Tapi saat lo menjatuhkan pemain lain dan lu sendiri nggak tahu tentang klub lu yang lu suka dan pemain yang lu suka, mending lu cabut. Karena sepak bola itu menjunjung sportivitas. Itu setuju. Respect. Boleh banter cara gitu kan. Betul. Tapi tetap respect. Lu boleh berantem di tengah, lu boleh hina dia di tengah, lu boleh intimidasi pemain itu di tengah lapangan. Pada saat bermain, saat keluar, they are legend. Respect is number one. Oke. Bro Belaka Pundit, kayaknya pemain final kali ini benar-benar wow, keren banget. Wow, kita bareng besok. Karena untuk ngebahas final lagi, 4 tahun lagi baru bisa kita bahas lagi final Piala Dunia. Dan pemainnya mungkin akan beda lagi nih. Betul. Dan gue juga harap mungkin kedepannya kita bisa lebih ramai lagi dengan teman-teman yang mau join untuk ngobrol. Siapapun. Kita di sini tidak juga untuk menjadi siapa yang lebih jago. Lu punya pengalaman, lu anak baru, lu tahu bola, lu mau belajar, atau lu mungkin ada insight tentang sepak bola yang belum kita ketahui tentang modernisasi sepak bola, silakan. Tukar-tukaran informasi. Betul, setuju. Oke, Belaka Pundit. Siap. Sampai ketemu besok, kita nonton final Piala Dunia. Siap. Gua respect man sama lu, man, analisis lu. Hopefully we can grow ya. Dengan teman-teman yang lain. Dukungan like dan dukungan subscription kalian, juga kolom komentar ini tolong dipenuhin, apapun itu silakan. Selama masih menjaga sportivitas. Gua Neo dan Belaka Pundit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.